Bagian pertama, fondasi kependudukan dan metodologi data. Konsep kependudukan di Indonesia merupakan pilar utama dalam memahami dinamika pembangunan nasional yang mencakup analisis mendalam terhadap jumlah, komposisi, serta distribusi penduduk. Komponen utama menggerakkan perubahan ini meliputi angka kelahiran, angka kematian, dan tingkat migrasi yang saling berinteraksi membentuk profil demografis suatu negara. Pemahaman mengenai struktur penduduk seperti pembagian berdasarkan kelompok usia, perbandingan jumlah penduduk laki dan perempuan, hingga tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat sangat krusial bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap pergeseran dalam elemen-elemen tersebut menuntut kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran, terutama dalam merancang strategi pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik penduduk di lapangan. Untuk menghasilkan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan tersebut, Indonesia mengandalkan 3 instrumen utama dalam pengumpulan data kependudukan, yaitu sensus, survei, dan registrasi. Sensus merupakan pengumpulan data secara menyeluruh tentang seluruh penduduk untuk mendapatkan gambaran untuk pada suatu waktu tertentu. Sedangkan survei dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel penduduk guna memberikan analisis yang lebih spesifik dan efisien. Integrasi dari ketiga sumber data ini sangat vital bagi pemerintah untuk memantau dinamika penduduk secara berkala dan merumuskan kebijakan sosial ekonomi yang mampu mengantisipasi tantangan di masa depan, termasuk dalam menghadapi dampak dan ketidakpastian kondisi global. Bagian kedua, dinamika dan struktur ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari kependudukan, di mana fokus utamanya terletak pada pembagian penduduk usia kerja menjadi 2 kategori besar, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang sudah bekerja maupun mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan, seperti pelajar atau pengurus rumah tangga. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi indikator vital untuk mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi penduduk terlibat aktif dan menggerakkan roda perekonomian negara, di mana tingkat pengangguran tetap menjadi indikator penting yang harus terus dipantau dalam ketenaga kerjaan. Keanekaragaman sektor ekonomi di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi potret pekerjaan masyarakat, mulai dari sektor tradisional hingga industri jasa modern. Sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda. Keanekaragaman sektor ekonomi di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi potret pekerjaan masyarakat, mulai dari sektor tradisional hingga industri jasa modern. Sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi secara makro akan sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia di pasar, sehingga adaptasi tenaga kerja menjadi sangat krusial. Memahami sebaran lapangan kerja ini membantu pemerintah dan pelaku industri untuk melihat sektor mana yang paling tangguh dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih besar ketika terjadi pergeseran ekonomi, terutama saat menghadapi tekanan krisis yang datang dari luar negeri. Bagian 3. Dampak krisis global terhadap pasar kerja. Krisis global merupakan ancaman eksternal yang dapat memberikan tekanan hebat pada stabilitas sektor ketenagakerjaan di Indonesia, terutama melalui penurunan permintaan tenaga kerja secara mendadak. Ketika ekonomi dunia melambat, permintaan terhadap barang dan jasa dari Indonesia biasanya menurun, yang berujung pada peningkatan angka pengangguran serta penurunan pendapatan bagi para pekerja yang masih aktif. Krisis ini seringkali memicu penurunan permintaan produksi,
sehingga perusahaan terpaksa melakukan efisiensi yang merugikan kesejahteraan tenaga kerja. Kebijakan pemerintah yang responsif sangat diperlukan dalam situasi ini untuk memitigasi dampak negatif tersebut dan melindungi para pekerja yang rentan kehilangan mata pencaharian mereka. Beberapa industri di Indonesia menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap gejolak ekonomi internasional. Beberapa industri di Indonesia menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap gejolak ekonomi internasional, khususnya sektor-sektor yang sangat bergantung pada kegiatan ekspor. Industri tekstil dan garmen, misalnya, seringkali mengalami penurunan ekspor yang signifikan akibat krisis global, yang seringkali berujung pada kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Serupa dengan itu, industri pariwisata juga terkena dampak langsung melalui penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang drastis, yang melumpuhkan ekosistem ekonomi di daerah tujuan wisata. Namun, di sisi lain, sektor berbasis inovasi seperti teknologi informasi justru memiliki peluang untuk mengalami pertumbuhan karena adanya kebutuhan akan adaptasi digital dan solusi teknologi baru di tengah krisis, yang membuktikan bahwa inovasi adalah kunci bertahan. Bagian 4. Strategi adaptasi dan mitigasi nasional. Untuk menghadapi dampak buruk dari krisis global, Indonesia perlu menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi yang komprehensif guna menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satu langkah kunci adalah diversifikasi ekonomi, yaitu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang terlalu rentan terhadap fluktuasi pasar internasional. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia agar lebih fleksibel dalam berpindah antar sektor ekonomi. Dengan keterampilan yang lebih tinggi dan relevan dengan kebutuhan zaman, tenaga kerja akan memiliki daya tawar yang lebih baik dan lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian lapangan kerja di masa depan. Di samping penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga harus memainkan peran aktif dalam mendukung ekosistem inovasi dan kewirausahaan di dalam negeri. Kebijakan yang mendorong pengembangan teknologi baru dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menyatukan visi pembangunan. Melalui sinergi yang kuat dan langkah-langkah mitigasi yang terukur, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan dari hantaman krisis global, tetapi juga dapat melakukan transformasi ekonomi yang lebih mandiri, inovatif, dan mampu berdaya saing global. Bagian 2. Dinamika dan struktur ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari kependudukan, di mana fokus utamanya terletak pada pembagian penduduk usia kerja menjadi 2 kategori. Keanekaragaman sektor ekonomi di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi potret pekerjaan masyarakat, mulai dari sektor tradisional hingga industri jasa modern. Sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi secara makro akan sangat memengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia di pasar, sehingga adaptasi tenaga kerja menjadi sangat krusial. Memahami sebaran lapangan kerja ini membantu pemerintah dan pelaku industri untuk melihat sektor mana yang paling tangguh dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih besar ketika terjadi pergeseran ekonomi, terutama saat menghadapi tekanan krisis
yang datang dari luar negeri. Bagian pertama, fondasi kependudukan dan metodologi data. Konsep kependudukan di Indonesia merupakan pilar utama dalam memahami dinamika pembangunan nasional yang mencakup analisis mendalam terhadap jumlah, komposisi, serta distribusi penduduk. Komponen utama menggerakkan perubahan ini meliputi angka kelahiran, angka kematian, dan tingkat migrasi yang saling berinteraksi membentuk profil demografis suatu negara. Pemahaman mengenai struktur penduduk seperti pembagian berdasarkan kelompok usia, perbandingan jumlah penduduk laki dan perempuan, hingga tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat sangat krusial bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap pergeseran dalam elemen-elemen tersebut menuntut kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran, terutama dalam merancang strategi pendidikan, layanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan karakteristik penduduk di lapangan. Untuk menghasilkan data yang akurat bagi perencanaan pembangunan tersebut, Indonesia mengandalkan 3 instrumen utama dalam pengumpulan data kependudukan, yaitu sensus, survei, dan registrasi. Sensus merupakan pengumpulan data secara menyeluruh tentang seluruh penduduk untuk mendapatkan gambaran untuk pada suatu waktu tertentu. Sedangkan survei dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel penduduk guna memberikan analisis yang lebih spesifik dan efisien. Integrasi dari ketiga sumber data ini sangat vital bagi pemerintah untuk memantau dinamika penduduk secara berkala dan merumuskan kebijakan sosial ekonomi yang mampu mengantisipasi tantangan di masa depan, termasuk dalam menghadapi dampak dan ketidakpastian kondisi global. Bagian kedua, dinamika dan struktur ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari kependudukan, di mana fokus utamanya terletak pada pembagian penduduk usia kerja menjadi 2 kategori besar, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang sudah bekerja maupun mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan, seperti pelajar atau pengurus rumah tangga. Tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi indikator vital untuk mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi penduduk terlibat aktif dan menggerakkan roda perekonomian negara, di mana tingkat pengangguran tetap menjadi indikator penting yang harus terus dipantau dalam ketenaga kerjaan. Keanekaragaman sektor ekonomi di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi potret pekerjaan masyarakat, mulai dari sektor tradisional hingga industri jasa modern. Sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda. Keanekaragaman sektor ekonomi di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi potret pekerjaan masyarakat, mulai dari sektor tradisional hingga industri jasa modern. Sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi secara makro akan sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia di pasar, sehingga adaptasi tenaga kerja menjadi sangat krusial. Memahami sebaran lapangan kerja ini membantu pemerintah dan pelaku industri untuk melihat sektor mana yang paling tangguh dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih besar ketika terjadi pergeseran ekonomi, terutama saat menghadapi tekanan krisis yang datang dari luar negeri. Bagian 3. Dampak krisis global terhadap pasar kerja. Krisis global merupakan ancaman eksternal yang dapat memberikan tekanan hebat pada stabilitas sektor ketenagakerjaan di Indonesia, terutama melalui penurunan permintaan tenaga kerja secara mendadak. Ketika ekonomi dunia melambat, permintaan terhadap barang dan jasa dari Indonesia biasanya menurun, yang berujung pada peningkatan angka pengangguran serta penurunan pendapatan bagi para pekerja yang masih aktif. Krisis ini
seringkali memicu penurunan permintaan produksi, sehingga perusahaan terpaksa melakukan efisiensi yang merugikan kesejahteraan tenaga kerja. Kebijakan pemerintah yang responsif sangat diperlukan dalam situasi ini untuk memitigasi dampak negatif tersebut dan melindungi para pekerja yang rentan kehilangan mata pencaharian mereka. Beberapa industri di Indonesia menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap gejolak ekonomi internasional. Beberapa industri di Indonesia menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap gejolak ekonomi internasional, khususnya sektor-sektor yang sangat bergantung pada kegiatan ekspor. Industri tekstil dan garmen, misalnya, seringkali mengalami penurunan ekspor yang signifikan akibat krisis global, yang seringkali berujung pada kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Serupa dengan itu, industri pariwisata juga terkena dampak langsung melalui penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang drastis, yang melumpuhkan ekosistem ekonomi di daerah tujuan wisata. Namun, di sisi lain, sektor berbasis inovasi seperti teknologi informasi justru memiliki peluang untuk mengalami pertumbuhan karena adanya kebutuhan akan adaptasi digital dan solusi teknologi baru di tengah krisis, yang membuktikan bahwa inovasi adalah kunci bertahan. Bagian 4. Strategi adaptasi dan mitigasi nasional. Untuk menghadapi dampak buruk dari krisis global, Indonesia perlu menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi yang komprehensif guna menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satu langkah kunci adalah diversifikasi ekonomi, yaitu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang terlalu rentan terhadap fluktuasi pasar internasional. Selain itu, peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia agar lebih fleksibel dalam berpindah antar sektor ekonomi. Dengan keterampilan yang lebih tinggi dan relevan dengan kebutuhan zaman, tenaga kerja akan memiliki daya tawar yang lebih baik dan lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian lapangan kerja di masa depan. Di samping penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga harus memainkan peran aktif dalam mendukung ekosistem inovasi dan kewirausahaan di dalam negeri. Kebijakan yang mendorong pengembangan teknologi baru dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menyatukan visi pembangunan. Melalui sinergi yang kuat dan langkah-langkah mitigasi yang terukur, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan dari hantaman krisis global, tetapi juga dapat melakukan transformasi ekonomi yang lebih mandiri, inovatif, dan mampu berdaya saing global. Bagian 2. Dinamika dan struktur ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari kependudukan, di mana fokus utamanya terletak pada pembagian penduduk usia kerja menjadi 2 kategori. Keanekaragaman sektor ekonomi di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi potret pekerjaan masyarakat, mulai dari sektor tradisional hingga industri jasa modern. Sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja meliputi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi secara makro akan sangat memengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia di pasar, sehingga adaptasi tenaga kerja menjadi sangat krusial. Memahami sebaran lapangan kerja ini membantu pemerintah dan pelaku industri untuk melihat sektor mana yang paling tangguh dan sektor mana yang memerlukan dukungan lebih besar ketika terjadi pergeseran ekonomi.
terutama saat menghadapi tekanan krisis yang datang dari luar negeri.